keluarga besar Father's Miracle Ministry. Shalom. Pesan nubuatan tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan tahun 2021, mari kita mereview sedikit pesan Tuhan tahun 2020 lalu dan apa yang sudah digenapi. Aku melihat peta bangsa-bangsa, kata-kata karataka sikikikara hataka. Sesungguhnya hatakara hatsikikikara kata-kata kotu kata-kata. Kekeringan, krisis ada di mana-mana. Sititi kekeringan besar terjadi atas bangsa-bangsa di tahun 2020. Hitakahara kata kesyatatata. Tepat kata memilukan syata kata-kata. 1. Pendeta pertama Putra Johan menubuatkan krisis terjadi atas bangsa-bangsa. Seperti apakah kegenapannya? Saya mau tunjukkan kepada Anda pendapat Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Pendapat para ekonom terkemuka, dan pendapat para pengusaha. 100% semua kita tahu bahwa tahun 2020 seluruh bangsa mengalami krisis yang luar biasa sebagai dampak dari musibah pandemi virus corona COVID-19. Dan negara-negara di berbagai belahan dunia mengalami resesi. 2. Penglihatan ulat-ulat. Munculnya penguasa tertinggi, setan, dan bencana kematian ada di mana-mana. Bapak saya, pendeta pertama Putra Johan, menubuatkan pesan roh bahwa tahun 2020 bangsa-bangsa akan mengalami krisis. Salah satu nubuatan profetik dimensi roh atas bangsa-bangsa adalah ulat-ulat. Nubuatan ini dalam perumpamaan dan pengertiannya masih di Materai. Bersyukur pada Tuhan Yesus, sebab Roh Kudus memberikan pengertiannya bahwa ulat-ulat itu ada 4 sisi. Salah satunya adalah munculnya kuasa tertinggi setan. Bahwa tahun 2020 ini akan ada bahaya dan malapetaka maut dari penguasa tertinggi setan atas bangsa-bangsa. Seperti apakah kegenapan nubuatan Tuhan ini? Ulat-ulat tahun ini dipesankan Tuhan tentang malapetaka, bencana kematian yang mengerikan ada di mana-mana, saudara. Ulat-ulat kedua bicara kuasa tertinggi setan. Kuasa tertinggi setan bicara tentang kematian. Kuasa tertinggi setan bicara tentang kematian. Apakah nubuatan ini tergenapi? Yes, amin. Mari kita lihat jumlah data dari bencana pandemi virus corona COVID-19 per bulan Desember 2020. Kita akan simak bersama seperti apa. Ya, hampir 1 tahun sudah dunia memerangi pandemi ini dan grafik kasus corona secara global masih juga belum kunjung menunjukkan pemulihan. Menurut data dari Worldometers per Senin 21 Desember 2020, kasus COVID-19 di dunia telah mencapai sekitar 77 juta kasus dengan 1,69 juta korban jiwa dan 54 juta orang lainnya berhasil sembuh. Nah, peringkat negara dengan kasus tertinggi ini masih diduduki oleh Amerika Serikat. 3. Ujian api dan roh. Mengenai kegenapan nubuatan ini, saya persilakan Anda menghitungnya berapa banyak umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia di tahun 2020 kemarin. Tetapi kita juga harus bersyukur
Dari satu di antara banyak umat Tuhan yang lolos dalam ujian api dan roh ini adalah keluarga hambanya, pendeta pertama Putra Johan sendiri yang lolos dari kecelakaan maut 19 Desember 2020 lalu. Sekarang mari kita masuki nubuatan tahun 2021 yang dipesankan Tuhan melalui hambanya pendeta pertama Putra Johan saat doa tutup tahun 31 Desember 2020 jam 12 malam.
Haleluya, orang masih salah.
siapkan hati kami Tuhan untuk menerima semua pesan-pesan daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi, berkati hamba-Mu Tuhan, dan Engkau makin pakai lebih dan lebih lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan, menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Semua karunia-karunia Kau percayakan terus, Kau tambah-tambahkan Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap duduk di hadirat-Mu di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan setiap perkataan pesan daripada-Mu. Terima kasih sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Yesus. Sebab dipesankan Tuhan lewat kebenaran firman yang tertulis di dalam Mazmur 91. Demikian Tuhan berfirman, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab Tuhan telah pesankan, memasuki tahun 2021, hendaklah setiap orang yang hidup takut akan Aku, kata Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Aku dan percaya kepadaku, baiklah setiap orang mengambil waktu sehari 3 kali mencari wajah-Ku, merendahkan dirinya, mengangkat kedua tangannya, bersujud dan menghadap kepadaku, kata Tuhan. Sebab daripadanya akan datang pelayanan malaikat-malaikat, kata Tuhan. Berita-berita, kabar-kabar kesukaan akan kusampaikan dari sorga secara langsung. Tidak akan Aku sembunyikan lagi, kata Tuhan, akan perkara-perkara yang terjadi di muka bumi. Sebab sesungguhnya, kata Tuhan, ujian api dan roh itu di tahun 2021 ini akan semakin besar dan meluas, kata Tuhan. Sebab barang siapa yang sudah ditahirkan dan dibaptis dalam api, mereka telah dimurnikan, layak, generasi yang layak untuk berkemuliaan di muka bumi. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, kata Tuhan, masuk dalam lautan api 7 kali lebih panas, kata Tuhan. Dan lihat, Aku menyertai mereka. Dan lihat, kata Tuhan, tahun 2021 ini sesungguhnya Aku mengutus para malaikatku untuk menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Aku, kata Tuhan. Mereka akan keluar dari lautan api. Mereka berjalan, tidak menjadi jatuh, kata Tuhan. Tidak terantuk batu, kata Tuhan. Sesungguhnya di sungai mereka tidak tenggelam. Dan keselamatan yang daripada Tuhan ada dalam segala keadaan, kata Tuhan. Di tengah malapetaka dan musibah, mereka dibedakan oleh karena Aku menyertai mereka, kata Tuhan. Demikianlah setiap orang hendaknya di tahun 2021 memberi waktu porsi sehari 3 kali menghadap di hadirat-Ku. Sebagaimana Daniel, kata Tuhan, selalu datang menghadap kepadaku. Dia memiliki kehidupan yang berbeda. Dia tidak mengikuti apa yang dunia tawarkan. Dia tidak mencicipi apa yang dunia lakukan. Dia mencari wajah-Ku. Dia selalu ingin dekat padaku, dan Kuberitahukan kepadanya hal-hal yang datang langsung dari sorga. Maka di tahun 2021 ini, barang siapa berseru kepada Tuhan, barang siapa mencari wajah Tuhan, daripadanya akan diberikan hal-hal yang besar yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Akan disingkapkan baginya rahasia-rahasia kehidupan, hingga sesungguhnya Tuhan akan memberkatinya, mengangkatnya duduk di antara meja raja-raja, dan menjadikannya terang dan garam dalam kehidupan ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan tahun 2021 ini seperti yang dipesankan Roh-Nya, pandemi polka memasuki dunia. Kesunyian di sana sini. Semua bangsa menutup pintu gerbangnya. Kesunyian di udara, kesunyian di lautan, kesunyian di daratan. Dan semua orang terduduk diam dan lesu, kata Tuhan. Kemanakah larinya kegirangan bangsa-bangsa? Kemanakah perginya suara-suara sorak-sorai gegap gempita? Suara tangisan yang terdengar, tangisan perpisahan, tangisan kematian, kata Tuhan. Seperti seorang anak bayi yang merindukan mamanya, seorang anak bayi yang merindukan susu kehidupannya. Demikianlah seisi dunia ini sedang menangisi keadaan hidupnya. Kematian demi kematian makin banyak terjadi. Kesombongan demi kesombongan ditundukkan. Pohon aras yang merasa dirinya paling tinggi telah ditebang dan akan terus ditebang di tahun 2021 ini. Dan hamba-hamba yang terus berkata-kata dalam dusta, lidah mereka dipotong, kata Tuhan. Hamba-hamba yang menjadi upahan, kata Tuhan, sesungguhnya seluruh kekayaan, harta ngengat dan berkarat yang dipendamnya harus dikeluarkannya untuk bayar harga mahal di balik kehidupan yang penuh dengan dusta itu, kata Tuhan. Sebab upah yang diterimanya itu adalah upah yang menyakiti roh Tuhan. Tahun 2021 disebut tahun kemurnian dari Tuhan. Barang siapa hidup kudus dan benar, barang siapa yang menjaga langkah kakinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan akan mencurahkan manna bagi hidupnya. Akan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Janji-Mu seperti hujan pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
inilah yang dipesankan Tuhan untuk setiap orang mulai mengkoreksi akan hidupnya. Hanya orang benar, kata Tuhan, bisa lolos dalam penghakiman. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa melewati lautan api, ujian api dan roh yang semakin besar dan meluas di tahun 2021 ini. Ada tertulis seperti yang dipesankan Roh Kudus di dalam Mazmur pasal 24. Demikian Tuhan berfirman, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Shelah. Adakah orang-orang yang mencari Tuhan memahami apa yang disampaikan Roh? Adakah seisi dunia ini mau berbalik kepada Tuhan, membersihkan tangannya dari segala kekotoran hidup? Adakah orang-orang yang ingin memurnikan hatinya lagi, melepaskan semua ikatan dan keinginan untuk beroleh hati yang merdeka, hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu dengar-dengaran akan suaranya? Adakah, kata Tuhan, orang-orang berakal budi yang lagi mencari keuntungan, tidak lagi mau mengumpulkan harta ngengat dan berkarat di balik perbuatan penipuan, kata Tuhan, dan mulutnya tidak lagi bersumpah palsu, dan yang diingininya hanyalah yang daripadaku, kata Tuhan. Sebab tahun 2021 ini segala sesuatu telah kupesankan. Mundur 3 langkah. Jangan paksakan apapun yang bukan daripadaku. Mundur 3 langkah. Tenangkan hatimu. Dengarkan suaraku, kata Tuhan. Sebab carilah dahulu kerajaanku, temukan kehendakku, maka segala hal yang diingini hatimu, aku, kata Tuhan, yang akan menggenapi semuanya. Aku yang akan memberkati engkau selagi engkau tidur. Aku yang akan menghidangkan jamuan di hadapan musuh-musuhku, kata Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2021, jadilah umat yang murni di hadapanku, kata Tuhan. Jadilah seseorang yang hidupnya tak bercela di hadapanku. Sebab aku akan melimpahkan berkat, di mana keajaiban-keajaiban hidup akan terjadi di tahun 2021 ini. Cari wajahku selalu, kata Tuhan. Berubahlah, berubahlah, berubahlah. Perbaharui akal budimu. Berubahlah, berubahlah, dan tanggalkan manusia lamamu. Sebab barang siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, dia harus rela memikul salibnya. Dia harus sanggup untuk menyalibkan dagingnya, merubah kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan akan hidupnya, melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya hanya untuk menyusahkan akan dirinya. Belajarlah kepada semut, kata Tuhan. Bukankah telah kukatakan kepadamu, ingat akan musim-musimku, kata Tuhan. Sebab barang siapa yang tahu musim-musimku akan tiba, mereka telah mempersiapkan dirinya. Belajarlah seperti yang telah terjadi dan apa yang dipersiapkan oleh semut, kata Tuhan. Jangan pernah ada lagi di tahun 2021 ini kemalasan. Baik setiap umatku, baiklah setiap orang yang mengasihi aku,
orang-orang yang takut akan aku. Sehari 3 kali, kata Tuhan, menghadap di hadiratku. Dan ketika engkau melakukan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, aku yang akan mengembalikan semua keinginanmu dan akan memuaskan hasrat hatimu, kata Tuhan. Barang siapa yang mentaati aku seperti yang diperintahkan oleh Rohku, sesungguhnya keajaiban-keajaiban hidup akan dialaminya di tahun 2021 ini. Sebab aku akan membukakan baginya kesempatan-kesempatan berharga. Membukakan baginya hal-hal tak terduga. Menempatkan dia pada porsi keadaan dan momentum terbaik dalam kehidupan. Karena itu demikian seperti yang ada tertulis. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Shelah. Di tahun 2021 ini, Tuhan akan menyatakan keperkasaannya. Tuhan yang akan berperang, dan barang siapa yang ada di pihak Tuhan, dalam tinggal tenang, dalam tidur nyenyaknya, dalam tinggal tenang dan percayanya, mereka beroleh kemenangan oleh karena Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyatakan dia berdaulat atas semesta alam. Tidak ada penyakit akan menyentuh akan hidupmu. Tidak ada penyakit sampar, penyakit maut, penyakit menular masuk dalam rumahmu, atas keluargamu. Sebab di ambang-ambang pintu, sebab pada dirimu, dahimu, dan segala kepunyaanmu, tanda materai kepunyaan roh, tanda materai para malaikat Tuhan ada. Sekalipun secupak segandum sedinar terjadi, kata Tuhan, aku menjamin orang-orang pilihanku, orang-orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang hidup dalam ketulusan, yang tidak bersumpah palsu. Sesungguhnya aku menjamin hidup mereka dan garis keturunan mereka akan membawa mereka naik dalam kemuliaan yang lebih tinggi di tahun 2021 ini. Ketika seluruh suara-suara berkata, jangan lewat, awas banjir, jangan ke sana, ada kebakaran. Ini itu semuanya ketakutan. Tetapi orang-orangku, orang-orang yang hidup tulus, murni, berkenan kepadaku, aku menyertai mereka. Ketika mereka berjalan, air menjadi kering. Dan ketika mereka hendak datang, api pun padam, kata Tuhan. Sebab mereka akan menjadi wakilku di tahun 2021 ini, untuk menyatakan keajaiban-keajaibanku ada. Diberkatilah engkau, kata Tuhan. Diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam namaku. Sebab tinggal sedikit waktu lagi, kata Tuhan. Seluruh bumi ini memasuki gelombang kedua pandemi Polka. Perlu 2,5 tahun lamanya, kata Tuhan, untuk meredakan semua sangat maut, untuk menenangkan suara-suara tangisan dan kesakitan seluruh bangsa, kata Tuhan. 2,5 tahun lamanya, kata Tuhan. Barulah di tahun 2022, kata Tuhan,
akan keluar anak-anak bermain dalam kegirangan. Suara-suara gegap gempita, sorak-sorai. Di langit terdengar kemenangan. Dan sungguh kata Tuhan, orang-orang yang telah disucikan, ditahirkan lewat ujian api dan roh. Mereka yang keluar dari lautan api. Mereka yang berkemenangan dalam malapetaka bencana kematian itu. Mereka akan menikmati sorak-sorai kemenangan. Tatanan dunia baru di tahun 2022 kata Tuhan. Perlu 2,5 tahun lagi lamanya kata Tuhan. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ikuti tuntunan rohku kata Tuhan. Sebab tahun 2021 para malaikat bergerak mengikuti pimpinan roh. Dia akan berjalan di depanmu seperti tiang api dan tiang awan. Dengarkan pimpinannya. Dengarkan petunjuk roh. Jangan lagi adakan perhitungan sebagaimana manusia duniawi berhitung kata Tuhan. Sebab barang siapa yang ikut aku, mereka harus percaya bahwa aku ada kata Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin mereka berkenan akan aku. Tanpa iman tidak mungkin mereka akan percaya akan aku kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bencana-bencana alam akan datang sangat banyak sekali. Kesakitan, tangisan, kepiluan. Sampai berapa lama lagi umatku mau tertidur? Sampai berapa lama lagi mereka mau dibangunkan dalam bencana dan musibah? Tidakkah mereka lebih suka mengikuti aku, naik ke atas gunungku, kata Tuhan? Tidakkah mereka suka tinggal dalam hadiratku? Dan kami ini Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau, mencari wajah-Mu, membuka lembar tahun 2021 ini. Kami beserta semua garis rumpun keluarga dalam Tuhan, yang dalam pertalian Roh-Mu, memohon belas kasihan-Mu atas seluruh bangsa, atas seluruh keluarga kami, atas bahkan diri kami pribadi Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan kami. Sebab 1 tahun lamanya di tahun 2020 Engkau telah memelihara kami. Engkau menjamin kelangsungan hidup garis keturunan kami. Engkau meluputkan kami dari segala bentuk kematian, penyakit, kesakitan, kemiskinan, kebangkrutan, kehancuran itu. Engkau meluputkan kami. Entah dengan apa kamu bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Tapi pagi ini biar kami bawa persembahan syukur kami, pujian hati kami, sebuah pujian syukur kami sampaikan di hadirat-Mu, dan berfirmanlah bagi kami bahwa Engkau berkenan dan menjawab akan doa-doa kami. Penyertaan sempurna, oh Tuhan, ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur
syukur, hubungan syukur, Yesus. Dan Tuhan menunjukkan kepadaku suatu penglihatan hal-hal mustahil, apa yang disebut dengan keajaiban. Dan telah kutemukan apa yang dinyatakan Roh lewat Yesaya pasal 11. Demikian Tuhan berfirman, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sesungguhnya ada banyak orang Tuhan pesankan sudah melewati proses yang demikian banyak air mata, harga yang mahal dalam kehidupan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji di tahun 2021 ini akan mengembalikan semua yang terhilang dalam hidup mereka. Dan ketika mereka menerima Roh-Nya yang kudus, dikaruniakan kepada mereka hidup takut akan Tuhan. Ya, kesenangan hidup akan kembali pada mereka dalam dimensi Tuhan. Pelipat gandaan terjadi. Tuhan mengembalikan apa yang tercuri dalam hidup mereka. Dan perhatikan apa yang dipesankannya. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Tuhan mencurahkan otoritas bagi orang-orang pilihannya di tahun 2021. Karena itu kata Tuhan, pahami pelajaran-pelajaran penting tentang pelayanan para malaikatku, kata Tuhan. Sebab di tahun 2021 ini, orang-orang pilihan Tuhan diberinya mandat, otoritas untuk menggerakkan para malaikatnya. Di tahun 2021 ini, keajaiban-keajaiban terjadi oleh karena pelayanan-pelayanan para malaikat Tuhan. Dan hal mustahil seperti yang dia firmankan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan mati seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. 2,5 tahun masa ini, kata Tuhan, adalah masa ujian api dan roh. Seluruh bumi dibakar lagi, kata Tuhan. Yang berkualitas diselamatkan. Yang mencapai perkenanan Tuhan dijamin diangkat dan dimuliakan. Tetapi segala sesuatu yang tidak mencapai apa yang dikehendaki Tuhan terbakar, terhilang dalam kehidupan. Sesungguhnya kata Tuhan, seluruh bangsa-bangsa akan berbalik kepada Tuhan. 2,5 tahun masa ini, kata Tuhan, adalah masa pertobatan, revival atas bangsa-bangsa akan terjadi. Terdengar sorak-sorak doa, teriakan pekik doa-doa di antara bangsa-bangsa, kata Tuhan. Hingga masa itu tiba,
hingga pertobatan revival besar itu tiba. Gelombang 3 pandemi sembat akan Tuhan tiadakan. Jadi kata Tuhan, 2,5 tahun ini akan menentukan apa yang akan terjadi bagi sisi dunia ini oleh anak-anakku, kata Tuhan. Dan dimulai dari bangsa ini, di mana bangsa tempat hambaku berdiam. Apabila undang-undangnya, apabila ketetapan hukumnya ditegakkan, dari bangsa ini akan muncul revival yang terbesar dalam sejarah kehidupan. Akan muncul orang-orang besar, orang-orang jujur takut akan Tuhan duduk di pemerintahan, kata Tuhan. Dan aku akan memunculkan satu pribadi yang baru, kata Tuhan, yang takut akan aku, yang punya keadilan, kata Tuhan. Di tahun 2021 akan muncul sosok pribadi, kata Tuhan. Orang yang akan duduk di bawah mandatku, kata Tuhan, atas bangsa ini. Sesungguhnya aku telah memilihnya, kata Tuhan. Seseorang yang tersembunyi, seseorang yang dapat menyatukan bangsa ini dan membawa bangsa ini hidup sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Segala peperangan, sebuah rancangan, semua hal yang disebut dengan siasat manusia, sesuai yang telah kufirmankan, aku ambil alih, aku kendalikan semua, kata Tuhan. Maka damai sejahtera atas bangsa ini ada. Damai sejahtera atas bangsa ini ada. Pemerintah akan berjalan, kata Tuhan, dalam masa-masa 3 tahun ini, akan membangun bangsa ini. Di tengah pandemi yang besar, bangsa ini tetap membangun, kata Tuhan. Sebab seluruh rakyatnya akan bersatu, kata Tuhan. Mereka sudah muak dengan segala kejahatan-kejahatan yang ada. Mereka sudah muak dengan segala tingkah laku yang penuh dengan kepalsuan dan kebejatan, kata Tuhan. Bangsa ini akan berbalik kepadaku. Bangsa ini akan berbalik kepadaku, kata Tuhan. Sesungguhnya seperti gelombang laut, demikianlah bangsa ini. Revival besar akan melanda bangsa ini. Akan muncul revival besar dari bangsa ini, kata Tuhan. Dan pada anak-anakku, hamba-hambaku, orang-orang yang aku kenal, tahun 2021 mereka akan memegang kunci kehidupan, kunci kekayaan bangsa-bangsa, kunci kekayaan atas kehidupan ini. Dan kalau mereka telah memegang kunci ini, mereka tidak akan kekurangan lagi. Garis keturunan mereka dijamin kelangsungan hidupnya. Mereka tidak akan kekurangan lagi, kata Tuhan. Sebab segala sesuatu ini dinilai menurut tahun 2020, kata Tuhan. Barang siapa yang kehilangan karena aku, kata Tuhan, mereka akan memperoleh semuanya lagi, bahkan ditambah-tambahkan. Barang siapa yang berbalik kepadaku, kata Tuhan, mulai tahun 2020 ini, sesungguhnya aku akan memberi mereka hati yang baru. Sesungguhnya, kata Tuhan, aku akan memberi mereka kesempatan-kesempatan yang baru. Dan mengembalikan semua yang terhilang dalam hidup mereka. Dan mulai tahun 2020 ini, kata Tuhan, semua hal yang diserahkan dikembalikan di bawah kakiku. Mereka yang mencintai firman-Ku dan melakukan firman-Ku dengan segenap hatinya, usia panjang Ku tambahkan kepada mereka. Keberuntungan bagi rumpun keluarga, garis keturunan anak cucunya. Jaminan sesuai dengan kebenaran firman-Ku, hukum-hukum-Ku, anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Dan apa yang ada padanya, kata Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Dia taburkan di dalam kemuliaan-Ku, aku akan lipat gandakan lagi di tahun 2021. Lebih besar dari segala kepunyaannya, kata Tuhan. Bila angka yang menjadi patokannya, maka angka akan melompat-lompat, kata Tuhan. Bila nominal yang menjadi perbandingannya, maka mereka akan duduk di porsi-porsi terhormat di tahun 2021, kata Tuhan. Diberkatilah
diberkatilah, sebab tahun 2021 adalah tahun kemurnian, di mana Tuhan mengangkat orang-orang pilihannya, di mana Tuhan menjadikan mereka orang-orang terhormatnya, masuk pada masa kemuliaan Tuhan tertinggi di tahun 2021. Terpuji-puji namamu Tuhan, terpuji-puji namamu Tuhan. Biar segala bumi sujud menyembah kepada Tuhan. Biar seluruh umat manusia mengakui di bawah kolong langit ini hanya satu nama, keselamatan ada padanya. Ada satu nama yang menjamin kelangsungan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kami angkat kedua tangan kami. Kami nyatakan, dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami bergantung. Dalam nama Yesus Kristus kami, seluruh hidup kami dan keluarga kami sandarkan sepenuhnya. Berkati kami Tuhan, berkati rumpun keluarga kami, berkati anak cucu kami, berkati orang-orang yang ada pertalian roh, pertalian darah, orang-orang yang menjadi rumpun keluarga Tuhan. Berkati, 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 berkati. Terima kasih Tuhan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Materaikan semua umat-Mu yang percaya kepadamu. 3 kata ini Tuhan kami dengar hari ini. Jujur, berani, dan setia. 3 bagian kata ini adalah tabiat, adalah jalan, adalah perilaku umat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Biar Kau berkati seluruh kepunyaan-Mu hingga tahun 2021 ini. Semua kami oleh tuntunan Roh-Mu bisa jadi berkat dalam kehidupan ini, dan bisa berkemenangan memuliakan Engkau, memasyurkan nama-Mu
sampai akhir hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Lembar baru tahun 2021 kami buka sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.